Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang armada bus asal Sumbar yang sampai sekarang masih tetap jadi pilihan meski umurnya sudah terbilang tua. Penasaran apa saja armada bus itu? Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari sama-sama untuk jangan lupa subscribe, like, dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dari video menarik kita selanjutnya nih. Terima kasih. Bis merupakan kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bus dapat memiliki kapasitas hingga 30 penumpang. Jenis bus yang paling umum adalah bus tunggal satu lantai. Bila muatan yang diangkut lebih besar, umumnya dilayani bus yang besar. Dan muatan yang lebih kecil dibawa oleh midibus dan minibus. Bus besar digunakan untuk layanan jarak jauh. Banyak jenis bus, seperti bus transit perkotaan dan bus antar kota, menarik tarif. Bus dapat digunakan untuk perkotaan terjadwal, perjalanan jauh terjadwal, sekolah, sewa, atau pariwisata. Bus promosi dapat digunakan untuk kampanye politik dan yang lainnya dioperasikan secara pribadi untuk berbagai tujuan. Bus masuk ke negara kita sekitar abad 19. Jika melihat dari sejarah, keberadaan bus di Indonesia hadir ketika negara ini masih dijajah oleh Belanda. Pada masa kolonialisme tersebut, berbagai sarana kendaraan bermotor menjadi budaya transportasi baru. Sebagai sarana transportasi darat yang mampu untuk mengangkut banyak orang, bus dianggap sebagai kendaraan yang efisien serta fleksibel dalam penggunaannya. Saat ini bus merupakan komponen umum dari industri paket liburan, mulai dari jasa penyedia transfer bandara pribadi dan wisata yang diorganisir sendiri oleh pemesan. Bus ini dapat menawarkan pemberhentian tertentu di semua tempat wisata tujuan atau memungkinkan penggunanya membuat rencana perjalanan mereka sendiri sesuai tempat dan kegiatan yang ingin mereka kunjungi saat dalam perjalanan mereka. Bus pariwisata biasanya terbagi berdasarkan jumlah seat mulai dari mikro 15 sampai 20 seat, medium bus 25 sampai 35 seat, dan big bus 40 sampai 59 seat. Bus pariwisata dilengkapi dengan staf yang profesional dan berpengetahuan, asuransi, dan tunduk pada standar keselamatan yang diatur oleh negara. Tidak hanya ini, bus juga menyediakan fasilitas hiburan, reclining seat, jendela pemandangan besar, dan toilet. Berikut adalah bus yang sudah lama melayani perjalanan antar kota, khususnya Jawa Sumatera. Meskipun terbilang bus ini umurnya sudah tua atau sudah lama beroperasi, akan tetapi masih tetap menjadi pilihan. Selain irit ongkos, para pemilik bus perusahaan tentu melengkapi armadanya dengan fasilitas terbaik. Maka dari itu sejak lama juga masih tetap menjadi pilihan.
Yang pertama ada PO Bus Aman Nyaman Sentosa, yang biasa kita sebut dengan ANS. Hadir sejak tahun 1960-an, PT Anas Nasional Sejahtera atau perusahaan otobus, PO, ANS bisa dikatakan salah satu bus legendaris di Sumbar. Sampai kini makin eksis dan konsisten melayani penumpang. Bus yang awalnya hanya melayani perjalanan darat antar kota dalam provinsi di Sumbar, lambat laun melayani penumpang dengan perjalanan antar kota antar provinsi. Bahkan dalam masa kejayaannya, PO ANS pernah melayani penumpang hingga Medan, Aceh, sampai ke Pulau Dewata. PO ANS dulunya didirikan oleh Haji Anas asal Balingka, Agam. Namun sejak meninggalnya sang pendiri, kini PO ANS diwariskan pada anak-anaknya. Setelah itu pada tahun 1964 Haji Anas bersama istri mulai menjajal bisnis AKDP bernama Po Pancabakti dengan rute Padang Bukit Tinggi hingga tahun 1972 yang akhirnya berinovasi ke PO ANS lalu berubah menjadi PT Anas Nasional Sejahtera sampai saat ini. Saat ini ANS sudah memiliki 45 unit kendaraan bus besar dengan 3 rute, yakni Jakarta, Bandung, dan Bogor, ucap salah satu staf operasional PT ANS, Adri, kepada Padang Express. PT ANS menawarkan 2 kelas bus yakni Royal Executive Class dan Executive Class sebagai pilihan untuk masyarakat dengan perbedaan jumlah kursi. Bila Royal Executive Class hanya memiliki 30 seater, eksekutif memiliki 34 seater. Setiap hari, ANS akan memberangkatkan sekitar 8-10 unit bus dari berbagai pool di Sumbar, termasuk yang terletak di Jalan Hatip Sulaiman No. 101 Ulakarang, Padang, pukul 10. Soal ongkos, Adri mengatakan ANS memberikan harga perjalanan yang sebanding dengan kepuasan penumpang, yakni Rp550.000 untuk perjalanan ke Jakarta dan Bogor, dan Rp600.000 untuk perjalanan ke Bandung menggunakan bus eksekutif kelas. Sudah lahir sejak lebih dari 40 tahun lalu, bus ANS mempertahankan keloyalan pada penumpang dengan kualitas yang diberikan. Apalagi hal-hal yang menyangkut keselamatan penumpang. Hal ini bisa dibuktikan pada beberapa momen seperti libur sekolah, Lebaran, Tahun Baru dan beberapa momen libur lainnya. Keterisian bus akan mencapai 100%, bahkan armada keberangkatan akan ditambah. Selain itu, peremajaan bus juga selalu dilakukan mengikuti zaman. Beberapa unit terbaru bus dengan warna didominasi biru ini memiliki bodi Gran Turismo HDD, double glass khas milik karoseri Morodadi Prima yang disokong dengan mesin Mercedes-Benz. Selanjutnya ada bus NPM. Perusahaan bus ini didirikan pada tanggal 1 November tahun 1937, yang merupakan salah satu perusahaan bus tertua di Pulau Sumatera yang masih beroperasi hingga kini.
setelah melewati berbagai perkembangan teknologi. Perusahaan bus ini juga didirikan oleh Bahaudin Sultan Barbangso Nan Kuniang, ini berbasis di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kini perusahaan keluarga tersebut dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Angga Fircansa Hairul. Pada masa-masa awal, NPM hanya melayani beberapa trayek antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Beberapa puluh tahun kemudian berkembang dengan membuka rute ke berbagai kota di Pulau Sumatera. Pada dekade 1980-an, NPM mulai menjalani trayek ke Pulau Jawa. Dari Sumatera Barat, NPM memulai pemberangkatan ke berbagai jurusan di Pulau Jawa dari beberapa kota, seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan lainnya. Pada puncak kejayaannya, dari dasawarsa 1980-an hingga awal 2000-an, jaringan trayek NPM membentang mulai dari Medan, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung di Pulau Sumatera, hingga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung. NPM juga melayani trayek utama di Sumbar, yaitu Padang Bukit Tinggi. Awal tahun 2020 lalu, NPM bekerja sama dengan PO Haryanto dan Sumber Alam memfasilitasi penumpang yang akan menuju ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui tiket terusan. Penumpang NPM dari Pulau Sumatera yang bertujuan ke Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Timur nantinya akan ditransit atau dioper ke bus PO Haryanto. Sedangkan penumpang yang bertujuan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah akan dioper ke Sumber Alam, begitupun sebaliknya. Jadi itulah armada bus asal Sumbar yang meski terbilang tua akan tetapi masih tetap menjadi pilihan bagi masyarakat. Tentu saja puluhan tahun dipercaya, pastinya masyarakat sudah percaya akan kualitas dari bus-bus ini. Selain murah juga pastinya fasilitasnya membuat aman dan nyaman ya sobat. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang armada bus asal Sumbar yang tetap eksis menjadi pilihan meski usianya sudah terbilang tua. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan dari video kami selanjutnya nanti. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya sobat. Bye-bye.